Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur, Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara spesial yaitu prestasi. Di sore hari ini kita nanti akan berbincang dengan SMA MTA Surakarta, SMA kebanggaan kita semua, yang hari ini kita akan dapatkan informasi terkait dengan lolosnya siswa di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi dan nanti berbagai informasi terkait dengan SMA MTA. Di sore hari ini pemirsa ada dua narasumber yang akan kita ajak berdiskusi. Yang pertama ada Bapak Hendrik Bobi Hertanto, SPD MSIGR, selaku staf kesiswaan SMA MTA Surakarta. Dan yang kedua ada Mas Abdul Ghaffar Muhammad Arifin, siswa yang lolos OSN, Olimpiade Sains Nasional, bidang mata pelajaran biologi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Bapak, Mas Arifin? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio MTA TV untuk berbagi ilmunya, pengalamannya terkait dengan SMA MTA dan tentu terkait dengan Olimpiade Sains Nasional, salah satu kompetisi yang sangat bergengsi di Indonesia ini. Dan di kesempatan kali ini kami undang para pemirsa yang nanti akan bertanya, bisa menghubungi kami di line telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik, saya panggil ini yang kiri saya ini Mas Arifin ya, teman-teman semua yang lolos OSN tingkat kota kemudian mewakili ke provinsi seperti itu ya. Pertama saya ucapkan selamat dulu untuk Mas Arifin, dan ini mungkin berkat bantuan dari Bapak Ibu Guru, salah satunya Bapak Bobi yang ada di samping kirinya Mas Arifin ini ya. Baik Mas Arifin, boleh perkenalan dulu sebenarnya Mas Arifin ini asalnya dari mana ini? Saya berasal dari Matesih Karanganyar. Matesih Karanganyar, Yeah. Tetangga saya berarti hari ini ya pemirsa. Ya, nama Bapak dan Ibunya siapa ini Mas Arifin? Nama Bapak Wito, nama Ibu Adityarini Kusumaning Puri. Oh, alhamdulillah dengan Pak Wito dan Ibu Adityaning Adityarini. Adiarini, namanya agak panjang ini tadi ya. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat atas lolosnya di tingkat kota dan nanti akan mewakili di tingkat provinsi ya Mas Arifin. Dan ini salah satu kebanggaan kita semua ya para pemirsa. Selain itu masih ada 5 orang lagi ya Pak, Iya, yang sudah lolos juga di OSN. 5. Siapa saja ini Pak? Ada Mbak Nisrina Yumna, Yeah. itu bidang kebumian, kemudian Mbak Grida Vela Ocha, astronomi, Mbak Nurulaili, astronomi, Yeah. Risna, itu biologi, kemudian Mbak Nadifa Kulsum, juga biologi. Nah ini yang biologi ada 3. Oh, ada 3 ya? Iya. Memang keunggulannya mungkin yang ada di SMA MTA, bidangnya kalau saya lihat ini Beragam sebetulnya. oh ya. Iya. Mayoritas Cuma di tahun bidang ini IPA. aja yang itu biologinya alhamdulillah berkat nikmat Allah Iya. 3. Ya. Ini kompetisinya di tingkat kota sebelum provinsi dilaksanakan kapan ini Pak Bobi? Waktu tingkat kota itu di bulan Juli atau Juni Mas itu Mas? Tingkat kota itu Mei, Pak. Atau Mei ya? Oh ya, Mei. masih lama waktu itu, Mei ya. Mei 2022 ini? Iya, 2022. Ya, waktu masih pandemi-pandemi. Oh. Sehingga kami ketika pembimbingan selama menuju ke tingkat kota Mei itu online, anak-anak masih ada di rumah. Itu Online yang tantangan kami waktu menyiapkan yang tahun ini memang betul ujiannya luar biasa. Jadi Tapi tantangan tersebut bisa terlewati ya Pak ya? iya, Terbukti. maka kami ada 6 itu sangat bersyukur sekali Mas Wahid. Ya, saya pengen dapat cerita dari Mas Arifin sebenarnya terkait dengan perlombaan ini atas keinginan sendiri atau dorongan dari Bapak Ibu gurunya? Dulu itu pas ada pendaftaran itu disuruh ibu, ada dorongan dari orang tua juga. Orang tua ya? Iya. Apakah orang tua ini melihat potensi bahwasanya Mas Arifin punya bakat di bidang biologi pada saat itu? Kalau orang tua saya melihatnya itu di bidang IPA. Oh, IPA ya? Iya, makanya disuruhkan kalau bidangnya bebas milih apa saja, yang penting ikut dulu. Oh, diminta untuk ikut lomba ya? Iya. Mungkin pernah dapat juara atau pengalaman mengikuti perlombaan Olimpiade sebelumnya, mungkin di tingkat SMP atau mungkin di SD-nya?
SD SMP pernah. Oh iya. Oh. Kalau boleh tahu di mana ini Mas dulu sekolahnya? Dulu SD SDIT MTA MTC. SD ITM TMATC, SMP-nya? SMP IT MTA Karanganyar. Oh, semua di SMP MTA ya? Ya. Di MTA. MTA semua, alhamdulillah. Ini menjadi bukti bahwasanya sekolah kita sendiri ini memiliki Betul. kualitas yang baik ya Pak Injih, ya. Mas, gitu. Baik. Mas Arifin, dulu ketika ingin masuk di bidang biologi, apa yang menjadi motivasi terbesar? Ini kan IPA banyak ini pilihannya. Ada Iya. fisika, kimia. Lantas Mas Arifin sendiri memilih biologi, bagaimana ini ceritanya? Karena saya dari kecil itu kalau perjalanan kemana itu digonceng motor tuh suka lihat apa pohon-pohon itu, pohon-pohon kok bisa sampai tumbuh itu gimana caranya. Terus lihat burung-burung terbang tuh kok apa Bagaimana? itu ya bagaimana apa bisa terbang. Terbang. Ya gimana apa bukti kekuasaan Allah lah. Wah, Nah, saya lihat biologi ini yang paling dekat dengan alam. Dan sekarang bisa terjawab tidak Mas? Tingkat penasarannya atau ada saat itu? Ketika sudah mempelajari biologi lebih dalam. Ya beberapa sudah terjawab. Berarti masih ada sebagian yang belum bisa terjawab ya? Iya. Berarti menjadi tantangan untuk mempelajari lebih Mengungkapkan ya. lagi. Kalau selama lomba kemarin berarti juga dilaksanakan secara online ya ini Pak? Iya betul. Jadi lombanya secara online. Online juga? Di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing? Tapi ada pengawasnya yang silang. Kami diawasi dari sekolah lain gitu. Boleh diceritakan Pak teknis pelaksanaan pada saat itu? Jadi pelaksanaan seleksi tingkat kota itu kan di sains ini ada 9 ya, mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian astronomi, ekonomi, komputer ada ya, kemudian geografi dan kebumian ini. Jadi secara serentak waktu itu online, jadi anak-anak mengerjakan berbasis komputer dan itu diawasi oleh salah satu pengawas. Oke, berarti memang pelaksanaannya juga online karena keterbatasan kondisi pada saat itu ya Pak ya. Dan Iya. alhamdulillah juga tidak mengurangi kualitasnya dan terbukti SMA MTA juga masih menyumbangkan 6 untuk nanti maju di tingkat provinsi ya. Insya Allah begitu. Kalau di tingkat sekolah sendiri, sebelum masuk ke tingkat kota lah, istilahnya kan tentu ada proses seleksi terlebih dahulu dan mungkin ada pembimbingan supaya nanti lebih optimal juga persaingannya dan nanti kualitasnya yang di luar. Kalau di SMA MTA boleh diceritakan ini Pak proses-prosesnya? Ya, jadi prosesnya kalau di SMA MTA itu mulai dari proses penjaringan, Mas Wahid. Ya. Penjaringan dulu, jadi sekolah mengadakan angket siapa saja anak yang mau memilih 9 program itu. Ya. Kemudian setelah anak memilih 9 program itu, kemudian diadakan seleksi. Ya. Seleksi itu guru-guru koordinator OSN yang menyeleksi. Nah, hasil dari seleksi nanti akan mengerucut ke tim inti, ya, tim inti inilah yang kemudian secara intensif dibimbing. Dan pengalaman secara online 1 tahun ini memang tidak ketemu anak, tapi dilakukan dengan daring, ya, baik itu Google Meet ataupun Zoom. Apalagi juga kemarin ada tatap muka, kemudian ada yang pulang lagi. Memang tahun ini tantangannya cukup besar sekali ya untuk proses pembimbingan. Tapi alhamdulillah dari proses dan perjuangan itu bisa meloloskan 6 itu bagi kami itu sungguh luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Ini salah satu nikmat ya dan buah dari kerja keras Bapak Ibu guru, siswa-siswa SMA MTA memang luar biasa. Dan juga ketika dalam proses pendampingan di sekolah tentu ada materi-materi yang istilahnya digemblengkan ke para peserta. Ini tekniknya bagaimana? Pada saat itu kan juga online. Iya. Bagaimana itu Pak Bobi? Waktu itu ya kami Zoom meeting gitu, membahas soal-soal tahun sebelumnya dengan anak-anak ya, dengan Zoom meeting, yaitu bahas soal, kemudian dengan anak-anak yang ada di rumah, anak-anak pun alhamdulillah antusias juga
ketika diberikan pancingan materi tentang yang diajarkan begitu, anak-anak juga berusaha serta juga mendapatkan materi-materi yang diberikan oleh guru berupa PDF ya, kemudian juga karena online disuruh literaturnya yang online yang ada di website dan alhamdulillah anak-anak mau mengikuti apa yang kemudian menjadi perintah Bapak Ibu guru dan pada akhirnya mereka juga bisa mengikuti pembimbingan secara online itu, Mas Wahid. Luar biasa. Persiapan yang diberikan dan motivasi dari guru juga banyak ya Pak. Contoh-contoh juga sudah diberikan. Lantas kalau itu tidak diimbangi oleh siswanya sendiri, tentu akan bertolak belakang juga hasilnya. Saya pengen tahu sebenarnya kalau teknik belajarnya Mas Arifin di rumah supaya bisa dapat prestasi seperti ini, bagaimana caranya ini, teknik-tekniknya, triknya, barangnya bisa berbagi pengalaman. Kalau saya itu yang penting biologi itu harus banyak membaca. Harus banyak membaca, terus yang penting biologi kan hafalannya banyak itu. Banyak banget. Terus yang penting itu baca terus tahu konsepnya gimana. Jadi gak harus hafal semuanya, yang penting konsepnya itu hafal. Jadi kalau ada soal meskipun gak hafal itu, yang penting konsepnya hafal, jadi tahu soalnya maksudnya gimana itu. Banyak baca dan pahami konsepnya ya Mas ya. Biasanya kalau di biologi ini bacaannya, bukunya itu terkait dengan apa ini? Hampir semua aspek kehidupan ada. Dari yang paling kecil yaitu sel, biologi sel, terus metabolisme, terus anatomi hewan dan tumbuhan, lalu ekologi itu terkait dengan lingkungan. Banyak dengan genetika juga. Kalau dari berbagai materi lah yang dilombakan dalam bidang biologi ini, yang membuat Mas Arifin harus belajar lebih itu terkait dengan apa ini? Biologi sel. Biologi sel? Iya. Mengapa ini Mas? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Karena itu nyambungnya ke banyak bab yang lain. Ada yang nyambung ke kimia, biokimia itu. Kan ada proses metabolisme dalam sel itu. Iya. Itu nyambungnya ke kimia. Karena ada keterkaitan dengan materi mungkin bidang lain lah seperti itu, jadi belajarnya harus intensif gitu ya. Kalau dalam sehari untuk mempersiapkan ikut lomba ini berapa jam yang dibutuhkan Mas Arifin supaya fokus terus dalam belajar? Saya kalau terus terang kalau jam itu tidak menghitung, tapi kalau bisa kalau ada waktu luang itu baca buku terus. Baca buku ya? Iya, di sekolah maupun di asrama. Berarti yang kuncinya berarti baca buku kalau di bidang biologi ya. Kalau pengalaman yang lain barangkali kalau yang matematika itu kan lebih ke praktisnya, banyak sering latihan soal. Kalau di biologi mungkin boleh diceritakan juga ini Mas, terkait dengan kan ada ini semacam kita latihan mengikuti soal-soal kompetisi sebelumnya. Mungkin di tahun 2020 adakah khasnya ketika Mas Arifin menemui soal dan pertanyaan-pertanyaan yang unik mungkin? Kalau dulu soalnya itu saya unik soalnya. Bagaimana ini? Ada yang terkait dengan Dr. Strange. Oh, yang di film itu? Ya, di film Marvel Avengers. Bagaimana itu Mas konteks pertanyaannya itu? Kan itu di filmnya itu akan ada monster. Di soalnya itu ditanya bagaimana hubungan kekerabatan monster tersebut, apakah lebih dekat dengan hewan atau membentuk suatu klat tersendiri. Padahal Mas Arifin tahu gak terkait dengan film itu? Belum. Lantas adakah mungkin semacam pemberitahuan terkait dengan kisi-kisinya, terkait dengan soal yang akan ditampilkan itu? Kisi-kisi insya Allah ada. Baik, alhamdulillah, semoga ini tadi tidak menjadi beban ya. Ternyata bisa juga dilampaui oleh Mas Arifin. Oke, itu salah satu keunikan juga ternyata. Betul. Di perlombaan bisa menyangkut berbagai hal ya Pak, yang namanya Olimpiade Sains Nasional. Kalau dari SMA sendiri untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Sains ini sejak kapan ini Pak? Itu sebetulnya sudah lama ya Mas Wahid ya. Tapi waktu itu yang tahun era 2000-an kan masih hanya fisika dan matematik ya, eksak gitu. Kemudian mulai tahun 2009 itu sudah nambah. Ada bidang IPS, ekonomi, geografi gitu.
Kemudian tambah lagi komputer tahun 2014 sampai 9 bidang ini. Gitu. Setiap tahun insya Allah SMA MTA juga mengirimkan siswanya untuk mengikuti. Betul. Jadi tahun ini itu berapa per bidang, Mas? 5 ya. Jadi ada kuota. 45 siswa berarti yang dikirimkan. Betul. Jadi 45 siswa ya, per bidang itu 5. Jadi tahun sebelumnya ada juga kuota 3 gitu karena mengikuti syarat dari panitia. Tahun ini sudah ada namanya Pusat Prestasi Nasional yang di bawah kementerian, itu akhirnya yang menyelenggarakan, dan SMA MTA kita ambil kuota maksimal 5. Dan sudah menyiapkan memang jauh-jauh hari. Jadi karena ini agenda tahunan, proses mulai dari sosialisasi, kemudian juga seleksi dan bentuk tim, itu kami siapkan memang jauh dari sebelum hari H untuk pelaksanaan. Ya, baik. Ini ya, saya semakin tertarik sebenarnya bagaimana cara mengmanajemen waktu dari siswa sendiri dan dari sekolah seperti apa. Namun kita nanti lanjutkan di sesi kedua ya Pak Bobi dan Mas Arifin. Kita sampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan yang nantinya akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Prestasi. Saya MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Prestasi. Di sore hari ini kita masih bersama dengan SMA MTA Surakarta, terkhusus hari ini ada beliau Bapak Hendrik Bobi, selaku staf kesiswaan di SMA MTA, dan Mas Abdul Ghaffar Muhammad Arifin, selaku peserta yang lolos Olimpiade Sains Nasional nanti yang akan mewakili SMA MTA di tingkat provinsi. Kami masih membuka kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Bobi, Mas Arifin, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi terkait dengan manajemen waktu. Tentu dari sekolah juga sudah menyiapkan jadwal mata pelajaran yang rutin setiap harinya diikuti oleh siswanya, sedangkan nanti juga ada perlombaan yang harus diikuti oleh siswanya ini. Bagaimana dari sekolah ini sendiri mengatur hal tersebut supaya nanti juga pelajaran rutinnya masih optimal, ikut lombanya juga nanti bisa dapat yang maksimal itu Pak Bobi? Iya, jadi alhamdulillah Mas Wahid, sekolah itu sudah memprogramkan kalau ini sudah kegiatan agenda tahunan, sehingga guru-guru yang ditugasi itu sudah ada ready. Kemudian guru menyiapkan jadwal bimbingan tentunya dengan anak, dan diharapkan tidak tumpukan dengan pelajaran yang ketika beliau harus mengajar begitu. Jadi dibuat jadwal dan dengan anak tentunya waktunya disesuaikan. Kalau Mas Arifin sendiri merasakan waktunya untuk istirahat berkurang atau tidak ini ketika begitu Pak? Iya. Tapi memang ini ada dorongan semangat untuk memenangkan kejuaraannya ya. Sudah mengazamkan sendiri untuk bisa mengikuti lomba, jadi sudah tidak khawatir kalau nanti waktunya berkurang. Kalau selama di asrama mungkin ada waktu-waktu khusus yang dirutinkan untuk belajar, mungkin membaca juga. Habis Isya itu kalau tidak ada kegiatan pasti saya baca buku. Tapi kan ya temannya di asrama kan banyak. Kalau baca buku itu pasti diliatin lagi apa pin, baca buku apa pin. Diliatin banyak orang. Tapi memang tidak memutus semangatnya ya dari Mas Arifin sendiri. Kalau ini tujuannya baik untuk kebaikan kita nanti ke depannya ya Pak Bobi. Baik Pak Bobi, selain dengan pelajaran, kemudian OSN, siswa itu kan tentu juga perlu hal-hal yang istilahnya sesuai hobinya. Karena masa anak remaja ini kan suka yang mencari sesuatu yang mereka inginkan gitu ya Pak Bobi. Di SMA MTA bisakah ada dan adakah program-program tersebut? Iya, jadi Mas Wahid, di pengembangan diri bagi peserta didik yang di SMA MTA ini banyak. Misalnya yang putra itu sampai 22 pilihan,
mereka bisa mengembangkan diri, mau di pencak silat, mau di yang di situ ada beberapa macamnya. Apa ini, bela diri ya, ada pencak silat, ada taekwondo, karate. Dan alhamdulillah setelah mereka mengikuti ekstra itu ada lahan yang dia bisa berprestasi di situ, sehingga dia bisa juara di taekwondo, di pencak silat, di karate. Selain itu juga banyak, ada PMR, ada KIR, karya ilmiah remaja, ada sinematografi ya. Kemudian ada PMR yang dia bisa kemanusiaan, dan ini tadi ada donor darah. Hari ini tadi kegiatan rutin yang bekerja sama dengan PMI per 3 bulan sekali. Salah satu kegiatan sosial juga yang sosial ada di SMA MTA, dan alhamdulillah instansi kita SMA itu penyumbang donor terbanyak. Jadi sering juga diundang PMI mendapat penghargaan itu. Tentu itu tidak kita itu sebuah hadiah, bonus saja dari kegiatan. Tapi setidaknya sekolah memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk mengembangkan diri di bidang kemanusiaan. Ya, ada juga program Gemerapi ya, gerakan Rp500 yang di situ anak-anak bisa mengumpulkan ya sedekah, dan itu oleh sekolah disalurkan ke lembaga-lembaga kemanusiaan tentunya yang digunakan untuk kemanusiaan. Itu banyak di sana, Mas Wahid. 22 ya, hampir kurang lebih ekstrakurikuler yang ada di sana ya? Iya, yang di Putri kurang lebih 15 karena kan sesuai dengan karakter dan fashionnya. Putri misalnya ada tata boga, ya, kemudian English club, bidang Inggris ya, ada nantinya bisa dikembangkan di lomba speech Inggris ya. Karena beda-beda kan fashionnya laki-laki, nggak mungkin Putri mau sepak bola, futsal, tidak mungkin juga itu ya Pak ya. Kalau dari segi siswanya sendiri, apakah diharuskan mengikuti atau memang keinginan sendiri, saya ingin ikut A, ikut B, seperti itu? Ya, jadi siswa diberi keleluasaan mau milih fashion yang mana. Jadi itu pengembangan diri ya, sesuai dengan bakat minatnya masing-masing ya. Kalau tadi dia mau pengembangan di akademik, di sains ya, 9 bidang tadi. Ternyata di 9 bidang dia tidak lolos seleksi, dia bisa ngambil kan di ekstra yang lain. Ternyata dia bisa jadi bidangnya di speech Inggris, pidato bahasa Inggris ternyata. Ketika mungkin awalnya dia ikut di klub biologi nggak diterima karena persaingan ketat, ada seleksi, ada kemudian proses yang ketat di situ, nah dia bisa beralih ke bidang lain. Jadi banyak peluang untuk bisa dikembangkan dan bisa menjadi prestasi juga ya Pak setiap individunya. Kalau Mas Arifin sendiri mengikuti ekstrakurikuler apa ini? Kalau saya baru Olimpiade biologi ini. Belum daftar yang karena dulu masih pandemi ya, baru tahun ini kita bisa melaksanakan secara offline juga ya Pak ya. Kalau ketika masa-masa yang rutin yang biasanya normal seperti itu, ekstrakurikuler ini memiliki jam tersendiri atau masuk ke jam pelajaran itu Pak? Ya, ekstrakurikuler tentunya di jam tersendiri setelah pembelajaran yang wajib di sekolah. Dan ada juga yang ekstra wajib ya, pramuka karena penilaian di kurikulum wajib ada ya. Kemudian nanti ada yang bahasa Arab, tahfidz itu wajib. Dan nanti di sore harinya bisa jam 2 atau setelah asar, disitulah kemudian ada jadwal-jadwal yang mau ke ekstra badminton, yang mau ke tenis meja, yang mau futsal. Dan itu pengampunya oleh sekolah diambil atau dicari yang expertnya. Seperti yang Palasta kemarin, pecinta alam ada latihan wall climbing, ya, panjat dinding. Kemarin kerjasama sama SARS karena safety-nya untuk keamanan itu kan yang tahu ya memang ahlinya gitu. Kalau orang biasa ya
terlalu bahaya. beresiko ya Pak ya. Betul. Baik, ini salah satu yang menjadi penting juga terkait dengan ekstrakurikuler kan memang harus ada pembina supaya memang ini bukan hanya sekedar hobi yang menjadi kesenangan saja, tapi kan juga bisa menimbulkan prestasi. Ini yang menjadi ingin saya tanyakan ke SMA MTA. Ya. Bagaimana sistem pembinaan utamanya terkait dengan ekstrakurikuler sendiri? Jadi betul, kami memfasilitasi semua anak untuk berkembang. Misalnya badminton, kan kita juga nggak bisa kemudian ada anak mau ekstra badminton kita larang, ini sudah banyak gitu. Iya. Nah akhirnya dibuatlah 2 pelatih. Ada yang pelatih yang untuk prestasi, ada yang pelatih yang memang untuk kesehatan lah begitu. Jadi yang prestasi ini dia anak yang sudah punya bekal, dia sudah ada di klub badminton misalnya, dan dia nantinya bisa ke pertandingan. Nah yang reguler yang banyak itu yang bisa jadi guru kita sendiri, guru olahraga begitu. Ternyata memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti bisa menciptakan generasi yang berprestasi juga, memiliki kesehatan yang baik juga ya Pak ya. Salah satu juga yang penting terkait dengan ekstrakurikuler kan fasilitas juga pendukungnya Pak. Betul. Kalau olahraga juga harus mungkin ada line, kalau badminton line badmintonnya, mungkin Pak bola juga ada tempatnya. Kalau di SMA sendiri fasilitas-fasilitas tersebut seperti apa ini Pak? Bisa disampaikan? Jadi alhamdulillah Mas Wahid, bahkan sampai matrasnya itu standar tidak hanya nasional, internasional. Matras untuk yang Pancasila dan taekwondo itu. Kalau yang itu matras kecil ya. Jadi yang matras besar yang untuk safety misalnya jatuh itu tebal sekali. Bahkan ada seorang tamu bapak-bapak mengomentari, wah kalau SMA MTA ya menyiapkan fasilitas sampai segininya gitu. Jadi untuk fasilitas, kalau sepak bola ya kita latihan dengan PSMTA, ada ke Makam Haji. Kemudian ya badminton ada di asrama, di Putri juga ada TKMTA yang dulu tempat asrama kita yang SMA itu bisa digunakan untuk badminton olahraga. Jadi luar biasa. Insya Allah ada. Ini dia salah satu keunggulan di sekolahan kita ya Pak. Insya Allah fasilitas bagus, sudah ada pembinanya, pelatihnya juga. Tapi tidak mudah ternyata. Saya tadi juga dengan koordinator Pak Rifki mencari pelatih-pelatih tadi ya memang selektif. Pak Rifki sebagai staf di kesiswaan juga nyari pelatih itu nggak mudah. Panahan misalnya, kita yang mau punya pengalaman dan juga sudah prestasi itu juga harus nyari betul-betul. Gitu. Ya memang menjadi tantangan juga ya. Betul. Tapi memang tidak memutus semangat untuk dari Bapak Ibu guru juga untuk staf kependidikan untuk memberikan lingkungan yang terbaik untuk siswa-siswanya. Baik, kita ke Mas Arifin ini. Saya masih tertarik dengan Olimpiade Biologi yang kemarin dimenangkan ini. Kalau intensitas belajarnya, tadi kan rutin membaca itu ya Mas Arifin. Terkait dengan persaingan antar teman itu bagaimana Mas Arifin sendiri untuk ya supaya lebih menonjol lah, nanti bisa terpilih seperti itu? Kalau untuk persaingan teman, saya akui ya memang ketat. Apalagi dari saya kan kelas IPA 1 ya. IPA 1 itu kumpulannya orang-orang pintar semua. Pinter-pinter semua insya Allah di SMA MTA itu ya. Bagaimana kalau semisal dapat persaingan yang ketat, Mas Arif ini menjadi kalau bahasa sekarang insecure atau malah menjadi dorongan semangat? Iya, insecure dan satu sisi insecure, satu sisi termotivasi ya. Iya, termotivasi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, kita kadang harus melihat orang lain yang lebih itu terkadang juga agak down sedikit, tapi jangan sampai down banget ya Mas ya. Baik, kami juga dapat informasi ini Pak Bobi bahwasanya sebelum nanti perlombaan ini di tingkat provinsi dihelat, kemarin ada bimbingan intensif ya. Iya. Itu jadi, salah satu fasilitas kah atau fasilitas sekolah yang betul-betul insya Allah sekolah itu memberikan fasilitas penuh ya. Jadi ada lembaga swasta independen yang memang bertahun-tahun di bidang Olimpiade Sains begitu. Ada karantina selama 5 hari, Minggu sampai dengan Jumat, dan itu anak-anak mengikuti di program itu, sehingga memang mereka sebagai wakil
dalam tanda kutip ya duta-duta SMA, sehingga meninggalkan pelajaran dan meninggalkan kegiatan yang ada di asrama. Tapi dengan seperti itu saya juga sebagai ibaratnya diamanai sebagai koordinator di OSN, saya juga izin ke pembina asrama, ke guru bahwa ada 6 anak yang mengikuti di Jogja selama 6 hari, dan di sanalah mereka karantina namanya, dan ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah, maksud kami sekolah supaya anak-anak ini tidak hanya melihat dirinya kalau belajar sendiri kan dirasa sudah cukup, ya. tapi setelah melihat kompetitor lain pasti dia akan mengatakan, loh ternyata teman-teman saya sudah sejauh ini ya belajarnya, kemampuannya. Dan itu biar mereka juga sosialisasi, dengan begitu dia juga menimba ilmu dengan yang lain. Dan itu yang itu fasilitas kami berikan. Dan itu pure sekolah yang membiayai. Itu bukan fasilitas yang main-main. Berarti memang SMA MTA ini sangat bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwasannya bakat-bakat di SMA MTA ini luar biasa dan ingin dimunculkan itu ya Pak ya. Boleh diceritakan Mas Arifin kemarin ketika karantina seperti apa? Kita yang berada di luar juga pengen tahu sebenarnya kegiatannya di sana seperti apa saja ini Mas. Di sana itu kegiatannya itu belajar intensif hampir seharian. Seharian? Iya, dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Wow, nggak capek Mas? Ya, kan ada waktu istirahat. Oh iya. Apa saja itu belajarnya? Belajarnya intensif ya, bidang yang diminati itu. Kalau saya bidang biologi. Kalau teman-teman dari yang kelas lain mungkin ada yang bidang astronomi, ada yang bidang kebumian. Ada fasilitatornya di sana? Ada praktisi yang mengajar. Oh, pengajar juga. Iya. Kemarin ketemu dengan teman-teman yang dari mana saja ini Mas? Banyak dari Sulawesi, ada paling jauh itu. Iya. Sulawesi, terus dari Bekasi. Bekasi, Cilacap, Pekalongan, Malang. Dan ketika Mas Arifin melihat mereka, membuat Mas Arifin menjadi seperti apa ini setelah karantina? Menjadi, ternyata teman-temanku itu sudah sampai segitu yang lolos KSN tingkat kota itu. Jadi ya bisa jadi bahan motivasi untuk belajar ke depannya. Berarti sekarang di asrama juga semakin intensif ini belajarnya. Kapan sebenarnya Pak ini OSN tingkat provinsi diselenggarakan? Ya, jadi pekan depan sudah mulai ya. Oh, pekan depan. Mulai dari tanggal 23 sampai 25. 23 sampai 25. Dan ini ya hari ini itu sudah mulai melengkapi biodata secara online semua, yang upload foto, kemudian besok Jumat kita rencanakan ada simulasi. Jadi ada uji coba soal. Jadi mulai Senin depan sudah main. Mudah-mudahan minta doanya, dukungan. Ini kita doakan bersama, kita doakan yang dari terbaik oleh Allah. Amin, amin. Semoga para pemirsa di rumah juga ikut mendoakan bahwasanya nanti SMA MTA juga mendapatkan hasil terbaik gitu ya Pak ya. Baik Pak Arifin, Mas Arifin maksud saya, dan Pak Bobi, barangkali terakhir ada pesan yang diberikan kepada para pemirsa, utamanya terkait dengan harapan SMA MTA dan yang akan mengikuti lomba OSN ini. Mungkin pertama Mas Arifin, silahkan. Untuk teman-teman yang di SMA MTA semuanya terkhusus, jangan ragu untuk menunjukkan bakat, karena setiap orang itu bakatnya berbeda-beda. Bisa jadi kita di akademik itu tidak menonjol, tapi di bidang olahraga itu ada bakat tersembunyi. Luar itu biasa. Dimanfaatkan, karena sekolah sudah memfasilitasi untuk kegiatan itu. Ya, oke. Jangan ragu menunjukkan bakatnya. Ini ya pesan dari Mas Arifin untuk para pemirsa dan teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Semoga ini nanti bisa memacu semangat kita. Barangkali terakhir dari Pak Bobi, ada pesan untuk para pemirsa. Silahkan. Iya, karena ya semua aktivitas kita ini tentunya kalau kita dakwah ya. Jadi dengan mengikuti Olimpiade Sains ini sebagai dakwah kita bahwa sekolah-sekolah Islam tentu bisa berprestasi ya. Dan misi di SMA MTA kan berakhlak, berilmu, dan berprestasi. Tentu itu sebagai pengejawantan visi dari SMA MTA. Dan untuk
pemirsa yang ada di rumah dan juga yang tentunya generasi muda, jadi pantang menyerah, terus berusaha untuk berprestasi di bidang apapun. Dan namanya prestasi itu pasti mempunyai ya, kelebihan, dan itu menjadi potensi yang sungguh luar biasa kalau dikembangkan ya. Dan jadikan prestasi itu sebagai dakwah kita. Prestasi menjadi dakwah. Pesan terakhir yang sangat luar biasa dari Pak Bobi untuk kita semua. Semoga nanti kita juga bisa menjadi bagian dari dakwah lewat prestasi kita ya Pak. Baik, terima kasih Mas Abdul Ghaffar Muhammad Arifin dan Pak Hendrik Bobi Hertanto sudah membersamai kita di acara prestasi kali ini. Semoga nanti juga ini OSN-nya bisa berjalan lancar dan nanti datang ke sini mendapatkan hasil terbaiknya. Amin. Kita tunggu juga nanti kabarnya untuk dapat siaran lagi di MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program prestasi untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, serta mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan para pemirsa, sehingga nanti kita bisa menjalankan ibadah dengan optimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.